Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 1C Teknologi Pangan, ingin mempresentasikan tentang transportasi sel. Kami yang beranggotakan 4 orang, saya sendiri, Tasyana Istila, Gina Rahmah, Abdul Maulana Sidik, dan Syafira Naufal Raihan. Sel-sel membutuhkan zat atau molekul untuk menjalankan semua aktivitas metabolisme. Beberapa zat yang diperlukan harus bergerak masuk ke dalam sel, berlawanan dengan sampah metabolisme yang harus bergerak keluar sel. Sistem transport terdiri atas dua, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif merupakan suatu proses pengangkutan yang tidak memerlukan energi atau ATP, di mana prosesnya terjadi secara spontan. Biasanya, molekul menuruni gradien konsentrasi dan molekul yang dapat masuk biasanya bersifat nonpolar seperti oksigen, karbon dioksida, lipid, dan molekul polar yang berukuran kecil seperti etanol dan air. Contoh transport pasif yaitu difusi dan osmosis. Difusi adalah peristiwa mengalirnya atau berpindah suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Difusi dibedakan menjadi dua, yaitu difusi sederhana. Misal gula dimasukkan ke air, molekul gula akan menyebar meskipun tanpa diaduk. Kedua, difusi pembantu. Memerlukan bantuan protein pembawa. Molekul-molekul seperti asam amino dan gula tidak dapat melewati membran plasma, tetapi melewati saluran yang dibentuk oleh protein pembawa. Osmosis. Osmosis adalah perpindahan air atau zat pelarut dari larutan hipotonis ke hipertonis. Dengan kata lain, osmosis adalah difusi molekul air melalui membran semi-permeabel atau hanya bisa dilalui molekul air atau seukuran dengan air. Osmosis dapat mengakibatkan sel mengalami kerusakan akibat adanya endosmosis dan exoosmosis. Endoosmosis ada dua, yaitu lisis dan turgid. Lisis adalah robeknya membran plasma sel jika sel dimasukkan ke dalam larutan hipotonis dibandingkan sel tersebut. Sedangkan turgid adalah kondisi di mana sel membengkak namun tidak sampai pecah karena tumbuhan memiliki dinding sel. Exoosmosis ada dua, yaitu krenasi dan plasmolisis. Krenasi terjadi pada hewan, yaitu mengerutnya sel jika sel dimasukkan dalam hipertonis. Plasmolisis adalah lepasnya membran plasma dan dinding sel tumbuhan jika sel tumbuhan di dalam larutan hipertonis. Selanjutnya, transport aktif. Transport aktif merupakan proses pengangkutan molekul melawan gradien konsentrasi dengan bantuan energi di mana prosesnya terjadi tidak spontan. Misal, glukosa tidak dapat melewati membran sel karena ukurannya terlalu besar. Oleh karena itu, glukosa ini akan diangkut secara aktif. Energi yang digunakan untuk transport aktif didapat dari pemecahan ATP atau adenosin trifosfat menjadi ADP atau adenosin difosfat dan fosfat. Dan energi glukosa tersebut akan berikatan dengan fosfat menjadi glukosa fosfat. Glukosa fosfat inilah yang dapat melewati membran sel. Contoh transport aktif yang sering muncul biasanya mekanisme pompa natrium-kalium. Proses ini terjadi bila konsentrasi ion kalium di dalam sel lebih tinggi dibandingkan sekelilingnya, sedangkan ion natrium jauh lebih rendah. Oleh karena itu, membran plasma akan memompa 3 ion natrium keluar sel dan 2 ion kalium ke dalam sel, hingga memperoleh keseimbangan.
transport aktif juga ada endositosis dan eksositosis. Endositosis adalah peristiwa masuknya zat padat atau zat cair melalui membran. Endositosis dibedakan menjadi dua. Yang pertama pinositosis dan yang kedua fagositosis. Pinositosis adalah peristiwa sel memakan zat cair, sedangkan fagositosis adalah peristiwa sel memakan zat padat. Contohnya, sel darah putih yang memakan bakteri. Lalu ada amoeba yang memakan bakteri. Sedangkan eksositosis adalah proses pengeluaran zat padat atau cair melalui membran. Contohnya neuron atau sel saraf yang menggunakan eksositosis untuk melepaskan sinyal kimiawi yang merangsang neuron lain atau sel otot. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira, saya izin bertanya. Pertanyaan pertama adalah, apa sih faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi? Pertanyaan kedua, ada nggak sih contoh proses osmosis dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, itu akan dijawab oleh Abdul Maulana Sidik. Oke, untuk pertanyaan pertama, apakah ada faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya terjadinya difusi? Yang pertama adalah ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, maka semakin cepat partikel itu akan bergerak, sehingga kecepatan difusi juga semakin tinggi. Lalu faktor yang kedua, yaitu ketebalan membran. Semakin tebal membran, maka proses difusi akan semakin lambat. Lalu yang ketiga ada luas suatu area. Jika luas suatu area semakin besar, maka semakin cepat pula kecepatan difusinya. Lalu yang keempat ada jarak. Semakin besar jarak antara dua konsentrasi, maka semakin lambat kecepatan difusinya. Lalu yang kelima ada suhu. Semakin tinggi suhu, partikel mendapatkan energi untuk bergerak dengan lebih cepat, maka semakin cepat pula kecepatan difusinya. Bagaimana sudah jelas, Safira? Sudah, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, contoh osmosis dalam kehidupan sehari-hari. Osmosis itu dalam kehidupan sehari-hari ada banyak ya. Kayak contohnya kita tenggelamin tangan ke air cucian terus dalam waktu yang lama. Nah, nanti tangan kita tuh bengkak. Nah, itu contoh dari osmosis. Atau kayak misalnya kita naruh saus di bagian cair di makanan kita, itu kan beberapa bagian zat itu kan jadi kayak cepat terlarut gitu ya bergerak. Nah, itu juga termasuk osmosis dalam kehidupan sehari-hari gitu. Gimana, udah jelas, Syafira? Jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.